Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Putu Putra. Kali ini saya akan membuat dua program menggunakan bahasa C++. Yang pertama yaitu biodata mahasiswa dan yang kedua yaitu penjumlahan dan perkalian dua buah bilangan. Baik, langsung saja ke program yang pertama. Di sini seperti biasa, masukkan library IOStream, lalu using namespace std, kemudian masukkan fungsi mainnya, lalu kita deklarasikan integer n untuk memasukkan jumlah data yang ingin diinputkan, lalu string npm untuk bisa menginputkan npm dengan menggunakan kombinasi huruf maupun angka. Lalu char pilihan. Di sini saya ingin membuat program yang dimana pada bagian akhir sistem akan menanyakan kepada user apakah ingin kembali mengulangi input biodata mahasiswa di sini ataupun tidak. Lalu char nama dengan array sebanyak 100, lalu alamat sama juga sebanyak 100, kemudian jurusan sama sebanyak 100, lalu masukkan perulangan do while, kemudian sistem cls, lalu titik koma, lalu cout jumlah data, lalu cin n, lalu di sini saya akan kembali memasukkan perulangan lagi yaitu menggunakan while. Tapi sebelumnya saya deklarasikan dulu integer i sama dengan 0, lalu while i kurang dari n, i plus plus, lalu cin.ignore, lalu dalam kurung 1, petik 1 backslash n agar program di sini bisa mengulang sebanyak 1 kali. Lalu cout data ke agar kita bisa mengetahui sekarang sedang menginput data ke berapa. Lalu kita masukkan input dari npm-nya, cout backslash n npm, lalu get line cin, npm titik koma. Kenapa get line? Karena di sini tipe datanya string.
backslash n tadi saya gunakan untuk enter satu kali di bawah data ke di sini. Lalu kita cetak kembali npm yang sudah diinputkan tadi. Cout /n npm yang Anda masukkan adalah lalu masukkan variabel npm, kemudian inline. Nah, sekarang kita buat input untuk namanya. Kemudian sein.get line, lalu nama, variabel array-nya, lalu petik 1 /n, karena agar bisa membaca spasi yang diinputkan. Kemudian kita cetak lagi seperti tadi. Cout nama yang Anda masukkan adalah, kemudian masukkan variabel namanya, lalu inline. Nah, selebihnya sama saja ya, kita copy saja biar lebih cepat. Di sini nanti jadi alamat, sini juga ganti jadi alamat. Dan bawahnya untuk input jurusannya lalu di sini kita buat cout apakah ingin mengulang input biodata, kemudian tanda tanya, lalu dalam kurung Y atau N, kemudian sein pilihan, lalu di dalam kurung pada bagian while di bawah ini inputkan pilihan Y non kapital atau pilihan Y kapital. Jika diinputkan maka mengulang lagi input biodatanya. Kemudian di bawahnya lalu cout di sini akan menginformasikan bahwa input data mahasiswa sudah selesai. Input data mahasiswa telah selesai.
kemudian saya variasikan dengan menambahkan sama dengan. Kemudian di atasnya juga sama. Nah, ini dia programnya sudah selesai. Lalu kita compile. Nah, di sini ada error kurang sama dengan 2 kali. Ini dia sudah tidak ada error maupun warning. Lalu kita tunggu. Nah, ini sudah muncul. Kita coba masukkan jumlah datanya sebanyak 1. Nah, ini dia benar. Di sini merupakan data ke-1. Lalu masukkan npm-nya. Di sini saya mencontohkan yang pertama itu menggunakan angka saja 20, 57, 05, 10, 16. Lalu namanya Putu Putra Eka Persada. Benar di sini ya. Nama yang dimasukkan adalah Putu Putra Eka Persada. Lalu alamatnya Lampung Tengah. Sini juga benar. Lalu kemudian jurusannya ilmu komputer. Nah, sini juga benar. Kemudian program menanyakan kepada user apakah ingin mengulang input biodata. Di sini saya masukkan Y non kapital. Lalu kemudian saya akan mencontohkan npm dengan kombinasi huruf dan angka. Di sini saya masukkan npm-nya A2. Nah, di sini tercetak sama A2, lalu namanya Joko Sukojo. Nah, ini dia benar. Alamatnya Solo. Benar ya. Jurusannya kedokteran. Nah, benar. Tidak ada yang error. Lalu untuk npm yang kedua, di sini saya masukkan A3. Lalu namanya Susi. Alamatnya Malang. Jurusannya psikologi. Nah, sama seperti tadi. Tidak ada yang salah. Lalu di sini juga program menanyakan kita apakah ingin mengulang. Baik, di sini saya masukkan Y kapital karena tadi di program jika memasukkan Y non kapital maupun Y kapital tetap mengulang program. Lalu jumlah datanya 1, kemudian npm-nya 9A, namanya Aji, alamatnya Y kanan, jurusannya ilmu komunikasi. Nah, sini benar ya. Kemudian saya masukkan di sini N untuk no. Dan di sini menginformasikan bahwa input biodata mahasiswa telah selesai. Oke. Itu dia untuk program yang pertama. Kemudian kita ke program yang kedua. Seperti biasa, kita masukkan library yang diinginkan, lalu using namespace std, lalu masukkan fungsi main-nya. Kemudian saya masukkan deklarasi float A, B, dan hasilnya. Kemudian sama seperti tadi, menggunakan
char pilihan, lalu integer pil, lalu string operasi. Kemudian saya masukkan perulangan duel seperti tadi di program pertama. Do, lalu while, sama juga sistem tanda petik dalam kurung cls, lalu cout, silahkan pilih operator di bawah ini. Lalu inline, kemudian cout, kita buat operatornya. Satu, yaitu penjumlahan yang kedua yaitu perkalian lalu cout inline agar lebih rapi, kemudian masukkan operatornya. Lalu titik koma, sein pil, nah di sini saya masukkan percabangan if jika pil kurang dari sama dengan 2, maka cout masukkan bilangan pertama, sein a, kemudian yang kedua masukkan bilangan kedua, sini sein b, lalu else if, tetapi jika lebih dari 2 pilnya maka cout operator yang Anda masukkan salah. Lalu kemudian kita buat lagi percabangannya, kali ini menggunakan switch case yang pertama untuk penjumlahan dengan rumus hasil sama dengan A plus B, kemudian operasinya sama dengan petik 1 plus
lalu break sama seperti tadi. Case 2 nya juga sama, hanya beda pada di operasinya saja, yaitu perkalian dengan simbol bintang. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita cetak untuk hasilnya. Di sini juga menggunakan perulangan if fil kurang dari sama dengan 2, maka cout Nah, ini dia cout, lalu saya variasikan dengan 4 spasi, kemudian A untuk operator bilangan pertamanya, lalu saya spasikan lagi, kemudian masukkan operasinya, operasi tambah ataupun operasi kali, lalu saya tambahkan spasi lagi, kemudian operator bilangan kedua atau B, kemudian sama dengan, lalu di sini untuk hasilnya, kemudian endline. Sini saya variasikan dengan menambahkan strip, lalu endline. Kemudian di atasnya juga saya tambahkan lalu di sini cout apakah Anda ingin menghitung kembali Y atau N, kemudian sein pilihan. Nah, di sini masukkan pilihan lalu endline. Bawahnya juga saya variasikan dengan menambahkan sama dengan. Kemudian bagian atasnya juga nah, ini dia programnya sudah selesai. Kita coba compile. Nah, ini dia, tidak ada error maupun warning. Ini dia programnya. Kita masukkan pilihan pertama, kemudian bilangan pertamanya 6, lalu bilangan keduanya itu 4. Ini dia benar, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Lalu kita masukkan Y, pilihan yang kedua, bilangan pertama itu 5, bilangan kedua itu 10. Ini benar lagi, 5 kali 10 sama 50. Kita coba
Untuk operator selain 1 dan 2 kita masukkan Y kapital. Sini benar. Kita masukkan pilihannya 5. Dari sini program menginformasikan kita bahwa operator yang dimasukkan tadi itu salah. Oke, kita input N. Nah, sini program telah selesai. Mungkin segitu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.